Bagaimana menghukumi sesuatu bid'ah atau tidak? Lihat tiga perkara ini. Ini kami simpulkan dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Said Ruslan, hafizahullah. Dan kami lihat ini untuk pemula, rumus untuk pemula. Dalam artian nanti, ketika seseorang sudah memahami dengan baik, ada kedepannya dia bisa lebih memilih lagi dengan baik. Oke? Sesuatu, kapan kita hukumi bid'ah, kapan enggak? Oke? Lihat tiga perkara ini pada hal tersebut. Nah, ini yang suka pada header. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raja Gustaf Akbar Hidayatullah dari kelas 11 RPLA. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kajian yang sangat eye-opening dan bermanfaat mengenai fondasi paling mendasar dalam beragama. Kajian yang saya simak dan akan saya bahas kali ini berjudul Mengidentifikasi Perkara Bid'ah, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Riyad bin Badr Bajri hafizahullah ta'ala. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sedikit memperkenalkan profil pemateri. Ustadz Riyad bin Badr Bajri adalah seorang dai yang dikenal sangat tegas dalam memegang prinsip, namun cerdas dan sistematis dalam menyampaikan ilmunya. Beliau memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni, merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, tepatnya dari Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi umurnya, dan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi umat. Amin. Teman-teman, kenapa sih kita harus membahas topik ini? Seringkali di masyarakat kita terjadi kebingungan. Ada yang bilang ini boleh karena niatnya baik, ada juga yang bilang jangan, ini nggak ada contohnya. Akhirnya kita jadi bingung. Sebenarnya standar boleh atau tidak dalam ibadah itu apa? Nah, dalam video kajian ini Ustadz Riyad memberikan kunci jawaban atau rumus emas bagi kita para pemula. Beliau tidak menyuruh kita menghafal satu persatu nama ibadah, tapi beliau mengajarkan kaidah usul fikih atau dasar hukum Islam agar kita bisa menilai sendiri dengan cerdas. Kuncinya ada pada membedakan mana sarana dan mana ritual, serta memahami kapan sebuah amalan disebut bid'ah. Masuk ke poin inti. Ustadz Riyad menjelaskan cara mengidentifikasi bid'ah dengan mengecek 3 pertanyaan kriteria utama. Pertama, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya saat beliau masih hidup? Yang kedua, apakah ada kondisi yang mendorong atau muqtadi beliau untuk melakukannya saat itu? Yang ketiga, apakah ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa beliau melakukannya? Mari kita bedah logikanya dengan contoh yang sering terjadi. Misalnya, tradisi mengirim pahala bacaan tertentu seperti Al-Fatihah khusus untuk arwah orang meninggal. Mari kita masukkan ke rumus tadi. Yang pertama, apakah Rasul mampu membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya jelas mampu. Beliau penerima wahyu. Apakah ada pendorongnya? Pertanyaan kedua, ada. Istri tercinta beliau Khadijah, paman beliau Hamzah, dan anak-anak beliau wafat semasa beliau hidup. Tentu beliau sangat sedih dan ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang ketiga, nah ini kuncinya. Apakah ada riwayat beliau mengirim Al-Fatihah khusus saat mereka wafat? Ternyata setelah dicek para ulama ahli hadis, tidak ada satupun riwayatnya. Jadi kesimpulannya, jika Rasul mampu dan ada pendorongnya, tapi beliau memilih untuk tidak mengerjakannya,
maka meninggalkannya adalah sunnah dan mengerjakannya adalah bid'ah. Mungkin teman-teman pernah bertanya, loh, kalau semua yang gak ada di zaman Nabi itu bid'ah, berarti kita gak boleh naik pesawat, gak boleh pakai HP atau azan pakai mikrofon. Kan Nabi gak pernah melakukan. Nah, disinilah letak kecerdasan penjelasan Ustadz Riyad. Beliau membedakan antara urusan dunia dan urusan ibadah. Untuk kasus naik pesawat atau mikrofon, apakah Rasul mampu naik pesawat saat itu? Jawabannya tidak mampu, karena teknologinya belum ada. Yang kedua, karena beliau tidak mampu, maka kita tidak bisa bilang beliau meninggalkan hal itu sebagai syariat. Jadi inovasi teknologi seperti pesawat, mic, internet dan lainnya itu bukan bid'ah dalam agama, melainkan maslahah mursalah, kemaslahatan umum atau kemajuan duniawi yang diperbolehkan selama bermanfaat. Lalu bagaimana dengan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar? Kan Nabi tidak pernah melakukan Quran. Jawabannya, Nabi tidak membukukan Quran bukan karena tidak mau, tapi karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Wahyu masih terus turun. Kalau dibukukan saat itu, susunannya akan berantakan terus. Ketika Nabi wafat, wahyu berhenti atau penghalangnya hilang. Maka para sahabat berijtihad mengumpulkannya. Ini bukan bid'ah, tapi strategi dakwah yang cerdas. Bagian terakhir dan yang paling penting bagi saya pribadi adalah menjawab pertanyaan refleksi. Bagaimana materi kajian ini mengubah pandangan atau perilaku saya setelah ini? Setelah menyimak video ini, mindset saya berubah total. Dulu saya punya prinsip, yang penting niatnya baik, lakuin aja, Allah Maha tahu gitu kan. Saya sering ikut-ikutan ibadah tanpa tahu dasarnya. Namun sekarang saya paham bahwa cinta kepada Rasulullah itu butuh bukti. Buktinya bukan dengan menambah-nambah syariat yang beliau tidak kerjakan, tapi justru dengan mencukupkan diri dengan apa yang beliau ajarkan. Beliau sudah sempurnakan agama ini. Tugas kita tinggal mengikuti atau ittiba. Setelah ini insya Allah saya akan mengubah perilaku saya menjadi lebih kritis dan berhati-hati sebelum melakukan sebuah amalan ibadah tertentu. Saya akan bertanya atau mencari tahu dahulu mana dalilnya, apakah Rasulullah mencontohkannya. Jika ada, saya kerjakan. Jika tidak ada, saya akan meninggalkannya karena Allah, demi menjaga kemurnian agama saya. Demikian review mendalam dari saya, Raja Gustaf. Semoga Allah memberi kita taufik untuk terus belajar, membedakan yang hak dan yang batil, serta istiqomah di atas sunnah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.